Selalu ada perjalanan baru, selalu ada pencapaian baru di balik perjuangannya. Di balik dedikasinya kepada negeri, selalu hadir nilai-nilai nasionalisme yang memaknainya. Tak hanya sebatas melindungi, tak hanya sebatas mengayomi, melayani kepada masyarakat. Korpol Airut berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman. Memberikan kesempatan ini tanggung jawab kami agar setiap penjuru negeri dapat menikmatinya. Perjalanan ini tidaklah mudah. Namun atas restu Ibu Pertiwi, kami akan melanjutkannya. Berusaha menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menyebarkan rasa aman di seluruh perairan Indonesia. Karena kebanggaan bagi kami selalu dapat hadir di balik terwujudnya mimpi bangsa ini. Disadari atau tidak, kami selalu siap hadir di setiap denyut nadi dan lapisan kehidupan bangsa Indonesia. Korpol Airut Bahar Kampolri 70 tahun mengabdi untuk negeri, dan dalam perjalanannya esok akan selalu hadir untuk Indonesia. Menuju ke TKP, siap 86. Perjuangan dan pengabdian panjang Korpol Airut dalam mengembankan tugas perairan dan udara di Indonesia tidaklah mudah. 70 tahun sudah dilalui kepolisian perairan dan udara untuk menindak tegas tindak pidana dari gangguan Kamtibmas yang kerap kali terjadi. Kepolisian perairan dan udara selalu berusaha memberikan perlindungan, pengayoman, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta selalu berinovasi untuk kemajuan kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang salah satunya mengamanatkan penguatan keamanan laut, Korpol Airut telah menunjukkan eksistensinya dalam mengemban tugas-tugas pokok Polri, khususnya di wilayah perairan dan udara. Berbagai capaian prestasi, baik dalam hal penegakan hukum, kerjasama di bidang maritim, pemeliharaan Kamtibmas, maupun perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang telah dicapai kepolisian perairan dan udara. Korpol Airut Bahar Kampolri juga mendapatkan penghargaan pemenang top 45 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2020 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan inovasi Quick Respon Pencegahan Pencurian di atas kapal pada area kapal berlabuh. Selama kurun waktu tahun 2020, Korpol Airut Bahar Kampolri melalui Ditpol Udara telah melaksanakan beberapa operasi, diantaranya Operasi Manangkawi Papua, Operasi Tinombala Sulawesi Tengah, dan Operasi Aman Nusa Dua, serta keberhasilan penanganan hukum yang telah dilaksanakan oleh Ditpol Air Korpol Airut, yaitu illegal logging, illegal fishing, illegal oil, penyelundupan narkoba, penyelundupan satwa liar yang dilindungi, kepabeanan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran pelayaran. Korpol Airut Bahar Kampolri juga berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi COVID-19 dengan melaksanakan himbauan dan penyemprotan disinfektan kepada kapal-kapal berlabuh dan masyarakat pesisir, serta memberikan bantuan sosial.
Dalam rangka kepedulian Korpol Airut kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19, Korpol Airut juga memberikan fasilitas Wi-Fi gratis untuk mendukung program belajar daring bagi anak-anak sekolah melalui kapal polisi yang bertugas dan Ditpol Airut Polda. Dalam gelaran Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang akan diadakan serentak pada tahun 2020 ini, Korpol Airut Baharkam Polri akan selalu siap mendukung dan mengamankan Pilkada 2020 dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Satu Desember 2020 merupakan peringatan hari lahir ke-70 untuk Kepolisian Perairan dan Udara. Polairut memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah perairan dan udara. Pada hari jadi ke-70, Polairut terus menunjukkan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pengayoman, serta inovasi untuk kemajuan Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai pencapaian dan visi dari Korps Kepolisian Perairan dan Udara, sudah hadir bersama kita Komandan KP Sanjaya, Kompol Shirley Anggraini. Selamat siang, Bu Shirley. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapalnya diparkir di mana tadi? Kapalnya di dermaga ya, nggak dibawa mungkin sampai dibawa sini. ke sini ya. Tapi pemirsa, ini bukan sosok sembarangan. Kalau Anda lihat CG-nya itu betul ya, komandan kapal, karena beliau ini memang bisa dikatakan polwan yang sangat berprestasi, punya banyak pengakuan. Tapi kita akan bahas soal pribadinya Bu Shirley itu belakangan nanti. Sekarang kita bahas soal Korpol Airut ini yang baru saja berulang tahun yang ke-70. Nah, ini kita tahu bahwa Korpol Airut itu kan adalah garda terdepan dalam mencegah dan kemudian menindak kejahatan di udara dan kemudian perairan. Nah, untuk tahun 2020 sini pencapaian yang sudah dilakukan oleh Korpol Airut itu apa saja, Bu? Ya, seperti tadi kita lihat di video itu banyak kita pengungkapan kejahatan seperti narkoba, illegal logging, illegal fishing. Selain itu juga kita ada kegiatan yaitu berupa kegiatan preventif dengan mengajak masyarakat seperti melakukan sosialisasi tentang COVID-19 dan bahaya-bahaya radikalisme seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saya ingin tahu juga begitu, mungkin masyarakat belum terlalu tahu banyak begitu ya tentang sepak terjang teman-teman Polairut begitu. Nah, biasanya tuh kejahatan jenis apa sih yang paling sering ditemui di perairan dan kemudian udara Indonesia? Kalau kebetulan saya tugasnya di kapal, jadi kejahatan di perairan kebanyakan sih illegal fishing. Kalau di wilayah perbatasan itu banyak kejahatan illegal fishing oleh nelayan asing. Selain itu juga banyak juga terjadi pencurian di atas kapal. Jadi pencurian di atas kapal itu seperti pencurian cat kapal, tali tros kapal dan barang-barang kecil yang dari kapal gitu. Dan ini kan kita tahu bahwa sekarang situasinya sedang tidak baik, masa pandemi, tentu saja semuanya terdampak, tapi semuanya juga punya peran untuk bisa membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, apa kemudian peran yang diambil oleh Korpol Airut begitu ya dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, seperti di awal yang saya sebutkan tadi, kita untuk di kapal-kapal bertugas itu kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir tentang bahayanya COVID-19 dan kita juga memberikan penjelasan pentingnya 3M yang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu juga kita melakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah-wilayah perumahan di daerah pesisir pantai ataupun kapal-kapal yang di dekat-dekat daerah pemukiman masyarakat. Nah, ini kita juga penasaran ketika kita bicara soal kapal begitu ya. Mungkin kalau dulu karena belum ada pandemi masih biasa saja, tapi kemudian biasanya penerapan 3M sendiri di kapal-kapal Polairut begitu tuh seperti apa? Baik itu sanitasinya, baik itu jaga jaraknya, pakai maskernya itu seperti apa sih? Iya, jadi kalau kita di atas kapal kita punya protokol kesehatan juga sesuai dengan yang diarahkan pemerintah. Jadi sebelum ke kapal kita cek suhu dulu untuk anggota yang mau naik ke kapal. Terus nanti kita siapkan tempat cuci tangan untuk anggota. Jadi ada
ya. Selain di tempat cuci tangan juga kita siapkan hand sanitizer. Selain itu juga ketika kita melakukan apel, kita jaga jarak. Jadi minimal 1 meter yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Terus selain itu juga secara periodik kita melakukan pembersihan kapal dengan menyemprotkan disinfektan ke bagian-bagian kapal. Oke, jadi jangan khawatir ya karena segala protokol kesehatan itu sudah dilakukan begitu ya di atas kapal. Nah, tadi juga menarik sebetulnya peran serta dari Korporal Airut begitu ya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, selain tadi sosialisasi 3M kepada masyarakat di pesisir mungkin ya, dan kemudian penyemprotan disinfektan kapal, juga ada pemberian bansos dan kemudian juga penyediaan wifi gratis. Ini mungkin bisa dijelaskan? Oh iya, jadi kita juga punya program yaitu wifi gratis untuk anak-anak yang lagi terdampak COVID-19 ini kan sekarang belajarnya online. Yeah. Jadi kalau yang di daerah-daerah yang cukup sulit, jadi kan itu kayak internet susah. Jadi kita menyediakan wifi gratis di atas kapal, sambil juga kita mengajarkan. Jadi ada beberapa pelajaran kita belajar bareng gitu. Oh, jadi anak-anak ini boleh naik ke kapal? Iya, Oh. tapi dibatasin terlalu banyak ya. Tetap dengan protokol kesehatan Iya, juga. betul. Dan kalau kita bicara satu hal lagi, 2 hari lagi ya, tidak terasa begitu ya, pemilu ya, Pilkada 2020 akan berlangsung. Tentu saja pemerintah berharap semua pihak ikut turut mensukseskan. Nah, kalau misalnya dari Korporal Airut sendiri nih, apa yang akan dilakukan untuk bisa membantu mensukseskan Pilkada serentak 2020? Persiapan kita ya mensiagakan semua kapal-kapal kita yang bertugas di daerah, khususnya pengamanan pemilu Kalda ini. Jadi menyiapkan kapal apabila dibutuhkan untuk bantuan fasilitas, membawa kotak suara. Nah, kita bantu logistik ya. Pendistribusiannya untuk ke daerah-daerah terpencil, mungkin yang sulit dijangkau, kita bantu dengan bantuan kapal kita yang standby di daerah-daerah yang bertugas. Oke, jadi nggak perlu khawatir begitu untuk daerah-daerah yang sulit sekali untuk dijangkau. Korporat siap ya untuk bisa membantu pendistribusian kotak suara, surat suara dan sebagainya. Ini menarik sekali karena memang sudah tinggal 2 hari lagi begitu ya. Semoga semuanya lancar. Kita masih akan banyak yang saya tanyakan kepada Bu Shirley di segmen-segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.